Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, serta radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan yang lain-lain. Juga para netizen, di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa untuk membahas kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Di awal kitabnya ini, muallif rahimahullah menyatakan, As'alullaha al-karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt wa ayyaj'ala mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Kata muallif, saya memohon kepada Allah yang mulia, pemilik arasy yang agung, agar Allah melindungimu dunia akhirat dan menjadikanmu selalu dilimpahi barokah di mana saja kamu berada, dan menjadikanmu orang yang apabila diberi selalu bersyukur, bila diuji selalu bersabar, bila berdosa selalu istighfar. Karena 3 hal ini, 3 hal itu, bersyukur, bersabar, dan istighfar, merupakan penyebab utama kebahagiaan. Inilah kalimat yang pertama yang dicantumkan oleh muallif di awal pembahasan masalah ini. Di dalam muqaddimahnya ini, muallif menyatukan antara ifadah dan doa. Ifadah artinya memberi faedah, memberi ilmu, memberi penjelasan. Dan ini termasuk nasihat. Bahasa kitanya nasihat. Kita sudah terangkan nasihat itu adalah badlul khair lil mansuhilah. Makna nasihat adalah memberikan kebaikan bagi pihak lain. Makanya dijelaskan nasihat ini, agama ini nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Agama ini nasihat. Yang dimaksud agama ini nasihat untuk Allah artinya agama ini berisi perintah melakukan kebaikan kepada Allah, berupa ibadah, tauhid, amal soleh. Agama ini nasihat bagi kitab Allah, bagi Al-Quran. Artinya kita melakukan kebaikan terhadap Al-Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, dan seterusnya. Nah, jadi nasihat artinya melakukan kebaikan kepada pihak lain. Salah satu kebaikan adalah wejangan. Tapi nasihat tidak hanya berupa wejangan. Di dalam muqaddimah kitab ini, muallif atau pengarang
memberi nasihat. Makna memberi nasihat, melakukan kebaikan kepada pembaca. 2 kebaikannya. Pertama doa, yang kedua ilmu. Makanya di awal kitabnya doa. Aku mohon kepada Allah yang mulia, pemilik arsy yang agung, agar Allah selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada, memberikan barokah, menjadikan kamu orang yang bersabar, bersyukur dan istighfar dan seterusnya. Ini tidak diragukan lagi, merupakan nasihat yang berharga. Dan nasihat yang kedua ilmunya. Bila 3 hal ini dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia yang bahagia. 3 hal yang dimiliki itu, pertama bersyukur ketika memperoleh nikmat, kedua bersabar ketika memperoleh musibah, ketiga istighfar ketika terjerumus ke dalam dosa. Bila 3 ini dilakukan oleh manusia, dia akan berbahagia. Makanya 3 hal ini termasuk 3 hal yang membuat Allah dan Rasulnya takjub kepada seorang mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang memiliki 3 hal ini. Syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberikan ujian, dan istighfar ketika terjerumus ke dalam dosa. Sehingga dalam salah satu hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim diterima dari Suhaib Ar-Rumi, dalam kitab Sahih Muslim, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Nabi yang menyatakan takjub beliau kepada seorang mukmin. Mukmin yang mana disebut, kenapa takjub kepada seorang mukmin? Karena semua urusan orang mukmin baik, tak ada yang buruk. Apapun yang dialami oleh seorang mukmin selalu berakibat baik bagi diri orang mukmin itu. Gimana baiknya urusan orang mukmin? In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, diberikan kegembiraan, kebahagiaan, karunia, anugerah, nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi apabila orang mukmin ini ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kanyeri, kaperi, larawirang, nutos kasorang, dia akan sabar. Maka sabar ini baik juga akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang teralami oleh orang mukmin, mau pahit, mau manis, mau pahit, mau bahagia, mau menderita, mau senang, mau susah, semuanya berakibat baik. Ketika senang, bersyukur; ketika susah, bersabar; ketika bahagia, bersyukur; ketika menderita, bersabar. Semuanya berakhir baik. Dan ini selalu disebut syukur dan sabar ini secara berdampingan. Dalam surah Luqman Allah menyatakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur.
Sesungguhnya dalam hal ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu bersabar. Jadi syukur dan sabar ini dua sifat yang tidak bisa dipisahkan dari seorang mukmin. Siapa yang bersyukur ketika dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, dia pun akan bersabar ketika menerima penderitaan. Sebaliknya siapa orang yang tidak bersyukur ketika menerima kesenangan, dia nggak akan bersabar ketika mengalami penderitaan. Umpamanya ketika seseorang dilimpahi nikmat anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah, dia bersyukur. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, menolong orang, membantu yang susah, membangun masjid, pesantren, madrasah, membantu dakwah, anak-anak fakir, miskin, anak-anak yatim dibantu. Itu tanda syukur kepada Allah. Ibadahnya meningkat. Orang yang bersyukur ketika memperoleh anugerah pas suatu saat diuji oleh Allah. Mungkin dicabut kekayaannya sebagai ujian. Mungkin diberikan penyakit. Mungkin diberi musibah yang lain. Dijamin dia akan bersabar. Tapi sebaliknya orang yang ketika banyak uang, ceria, hura-hura, banyak uang bukan keluar zakat, infak dan sedekah, dipakai foya-foya. Bukan dipakai menolong orang, dipakai senang-senang. Tidak bersyukur dia. Ibadahnya lalai karena banyak uang, kerjanya senang-senang. Tidak bersyukur atas kekayaan yang Allah berikan. Maka di saat dicabut itu kekayaan oleh Allah, diberikan musibah, diberikan penderitaan, diberikan penyakit, dia akan putus asa. Dia tidak akan bersabar. Jadi sabar dan syukur merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari diri seorang mukmin. Jadi bersabar dan bersyukur adalah wajib bagi setiap mukmin. Bersyukur kepada Allah ketika senang dan bahagia, ketika berlimpah anugerah, ketika bergelimang dalam rahmat dan nikmat, baik kekayaan, kesehatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat diberikan anak-anak, nikmat diberikan kekayaan. Atau sebagian dari kita nikmat diberikan jabatan, pangkat, kekuasaan, maka wajib dia bersyukur kepada Allah dengan menggunakan seluruh nikmat itu untuk mentaati Allah, menjauhi semua yang dilarangnya, dan inilah makna dari syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Saba ayat yang ke-13, i'malu ala Dawuda syukran. Beramalah kalian dengan amalan syukur seperti yang dilakukan oleh keluarga Daud. Bersyukurlah kalian kepada Allah seperti bersyukurnya keluarga Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Apa maknanya? Maknanya taati Allah dalam seluruh perintahnya. Gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Jauhi larangan-larangan yang Allah haramkan. Gunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah. Dan bersabarlah ketika memperoleh musibah dan penderitaan, baik itu sakit ataupun kehilangan orang yang dicintai atau kerabatnya. Sabar dan berharap pahala dari hal itu. Tidak putus asa, tidak meraung-raung, tidak meronta-ronta, tidak meratap,
tidak histeris berteriak, tidak menampar-nampar pipinya sendiri, mengoyak-ngoyak pakaiannya sendiri, memukul-mukul semua benda yang ada di sekelilingnya, tidak mengatakan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ketika memperoleh musibah itu. Intinya sabar atas semua yang Allah berikan berupa keburukan dan bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan berupa kebaikan. Inilah makna doa dari muallif. Selanjutnya berkata muallif, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Coba perhatikan. I'lam, ketahuilah olehmu yang semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika menyapa pembaca selalu diiringi doa, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku yang semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu kepada ketaatan. Atau kadang-kadang i'lam rahimakumullah, i'lam hafizakumullah. Selalu ada para ulama begitu. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menjagamu, tuh gitu. Di sini muallif menyatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Annal Hanafiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa ini namanya ifadah. Pertama doa tadi, kedua ifadah. Makna ifadah adalah memberi faidah, memberi ilmu, memberi pencerahan. Bahwa al-Hanifiyah, agama yang lurus. Hanifiyah itu agama yang lurus, yaitu agama warisan dari mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inti dari agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan seluruh pelaksanaan agama ini untuknya, untuk Allah Azza wa Jalla. Ini inti dari agama Nabi Ibrahim yang kemudian terwariskan kepada nabi-nabi setelahnya, termasuk nabi terakhir Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sampai kepada kita. Apa inti dari agama ini? Hanya ibadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu kepada Allah. Tidak dibagi dua, apalagi dibagi banyak. Walaupun bagian untuk Allah terbesar 99% untuk Allah, 1% sekali-sekali untuk selain Allah. Enggak. Seluruh pelaksanaan agama ini hanya boleh ditujukan untuk Allah. Ya ibadahnya kepada Allah, ya niat ketika ibadah juga hanya untuk Allah. Untuk mewujudkan inilah kita hidup. Untuk menyembah hanya kepada Allah lah kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini kalimat yang Allah gunakan
disebut kalimat takhsis. Takhsis itu memberi makna pengkhususan. Kamu diciptakan olehku itu khusus untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Khusus, tidak ada yang lain. Semua yang kamu lakukan harus ditujukan untuk ibadah hanya kepada Allah. Ini namanya takhsis. Dari mana makna takhsis ini diambil? Dari struktur kalimat berupa pasangan huruf nafi dengan huruf istitsna. Huruf nafi itu huruf yang menidakkan, mentidakkan. Itu huruf ma, disebut ma nafi. Wa ma, dan tidaklah. Ma ini disebut huruf nafi. Nafi itu tidak, karena ma di sini artinya tidak. Wa ma, dan tidaklah. Khalaqtu, aku menciptakan. Al jinna wal insa, bangsa jin dan manusia. Illa, nah illa di sini disebut huruf istisna. Istisna itu bahasa kitanya pengecualian. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau ada pasangan huruf nafi dengan istisna, itu maknanya khusus. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya aku menciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah kepadaku, bukan untuk yang lainnya. Itulah makna takhsis dalam ayat ini. Ada pasangan nafi dan istisna. Dan ini selaras dengan inti dari agama ini, yaitu kalimat tauhid. Allah berfirman, kalimat tauhid itu gimana bunyinya? La ilaha illallah. Ini juga nafi dan istisna. La, tidak ada. Ini huruf nafi. Huruf nafi itu bisa la, bisa ma. Maknanya sama-sama tidak. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu sesembahan yang sebenarnya. Illa, nah ini huruf istisna. Kecuali Allah. Artinya satu-satunya sembahan hanyalah Allah. Khusus, tidak ada yang lain. Selaras antara la ilaha illallah dengan surah Az-Zariyat ayat 56, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Makna tauhid itu ibadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak ibadah kepada selain Allah. Tauhidnya itu ditekankan dalam dua hal. Hal pertama, kepada siapa ibadah ini ditujukan? Hanya kepada Allah, nggak boleh ke yang lain. Yang kedua, niat ibadah. Hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Sebab ada kalanya orang ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya bercabang, ya enggak? Niatnya ada sedikit ingin dipuji. Niatnya ada sebagian untuk kepentingan dunia. Ada orang yang niat ibadah agar kaya, ada banyak. Ada orang niat ibadah rajin tahajud, rajin shaum sunat agar dagangannya laku, ada. Ada orang yang rajin zikir, rajin sholawatan, rajin tahajud, rajin saum agar cepat dapat jodoh.
Ada. Itu dunia. Diniatkan untuk dunia. Bukan untuk meraih ridha Allah dengan ibadahnya. Tahajudnya, saumnya, zikirnya, baca Qur'annya, sholawatnya, bagus, itu ibadah. Cuma niatnya. Kenapa? Ibadah seagung itu diniatkan untuk sesuatu yang hina dalam pandangan Allah. Para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Barjas dalam kitab Awaiqut Talabah. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah tapi dengan niat untuk meraih kekayaan dunia, diumpamakan seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas murni tapi dipakai nyiuk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya emas. Betapa hina kotoran yang diambil oleh sendok emas tadi. Nggak layak, ya enggak? Orang ibadah itu kayak seperti emas, berharga banget. Tapi niatnya untuk dunia. Dunia itu hina dalam pandangan Allah. Oleh Nabi SAW kadang-kadang dunia ini diumpamakan seperti kotoran manusia. Kadang diumpamakan seperti bangkai binatang. Kadang diumpamakan lebih tak berharga daripada harga sehelai sayap seekor nyamuk. Ada seorang sahabat namanya Hudair ketemu Nabi SAW. Ditanya, "Ma akalta ya Hudair?" Apa yang sudah kamu makan wahai Hudair? Hudair menjawab, "Al-laham wal-laban." Yang sudah saya makan daging dan susu. Berarti orang mampunya daging sama susu. Nggak sembarang orang bisa makan daging dan susu. Rata-rata orang makannya kan cuma dengan gepuk. Ya. Gep kerupuk. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Tsumma yasiru ila madza?" Makanan yang kau makan itu nanti berubah jadi apa? Ditanya begitu, Hudair ini pintar, tidak vulgar. Beliau menjawab, "Tsumma yasiru idza ma qad alimta ya Rasulullah." Makanan yang aku makan nanti akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahulah jadi apa. Kan jadi kotorannya enggak? Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, itu adalah perumpamaan yang pas untuk dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan isinya itu hina, kotor, sekotor-kotoran manusia, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan kotoran hina, itu dunia. Makanya orang yang ibadah, orang yang mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, tapi dengan niat dunia, diumpamakan seperti orang yang memiliki sendok dari emas lalu dipakai untuk nyiuk kotoran. Betapa berharganya sendok, betapa hinanya kotoran. Itulah perumpamaan orang yang ibadah, tapi niat ibadahnya untuk meraih kekayaan dunia. Itu pantasnya. Baik jamaah, kita break dulu sebentar, harus menyetel jeda. Setelah jeda ini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga jeda hela.
Bismillah, akhiratul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan juga para pendengar. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227476. Baik, untuk yang pertama kami silakan kepada jamaah yang ada di Masjid Umar Ibn Khattab, kami silakan. Ya, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mungkin di luar tema, terutama tentang sholat. Ada dalam hadis Rasulullah, apabila sudah penuh kan orang tidak boleh sholat sendirian di belakang. Ada yang begitu. Ada seorang sholat begitu oleh Rasulullah diharuskan sholat kembali. Apakah hadis itu sahih itu Pak Ustadz? Terus yang kedua masalah sholat juga, pernah Rasulullah lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada makmum sholat di sebelah kiri. Nah, Rasulullah ditarik tengkuknya, dipindahkan ke sebelah kanannya. Apakah hadis ini sahih juga? Nah, saya pernah mengalami sholat sendirian. Tiba-tiba ada orang sholat sebelah kiri. Nah, saya bingung gimana. Soalnya kan ada Rasulullah harus sebelah kanan. Untuk menasih orang itu saya sedang sholat. Nah, gimana sholat? Gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau saf sudah penuh? Saf pertama atau kedua? Kita datang sendiri. Mau masuk ke saf sudah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Apakah membentuk saf sendirian di belakang? Atau harus narik orang dari depan ke belakang? Kan ada orang yang narik gitu ya. Bagaimana dengan hadis la sholata liman sholla khalfas shaf? Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Hadis ini sahih, hadis ini sahih. Hadis itu berlaku bagi orang yang shaf masih ada yang kosong di depan, kita bisa masuk, tapi sengaja membentuk shaf baru di belakang. Itu nggak boleh. Tidak sah. Jadi harus masuk. Kalau masih bisa. Adapun kalau sudah penuh, nggak bisa memaksa-maksakan diri, maka boleh membentuk shaf sendirian di belakang karena ada uzur. Apa uzurnya? Sudah penuh. Boleh nggak kita narik orang dari depan ke belakang? Tidak boleh. Pertama, karena merusak shaf. Shaf yang sudah rapat karena kita tarik satu jadi renggang kan? Kedua, merusak konsentrasi kekhusyuan orang. Lagi khusyuk tiba-tiba diberdoa. Dia terganggu, yang kiri kanannya juga terganggu. Iya, si itu mundur kan gitu ya. Ketiga, menurunkan derajat keutamaan orang lain dari derajat yang baik ke derajat yang di bawah itu. Sebab orang yang berada di shaf terdepan itu lebih bagus. Kita berdoa ke belakang, dipindahkan ke shaf yang belakang. Berdasarkan hal itu maka gangguan karena menarik orang ke belakang besar sekali.
Maka tidak boleh. Ya sudah, kita sholat saja sendirian di belakang. Maksud sendirian teh menyendiri tapi berjamaah dengan imam. Tetap ikut berjamaah dengan imam walaupun sendirian. Berharap semoga datang lagi nanti yang lain sehingga berdua ya. Jadi tetaplah sholat satu orang di belakang kalau di depannya sudah full, sudah penuh. Ini yang pertama. Yang kedua, betul nggak ada hadis bahwa Nabi SAW sedang sholat lalu datang orang berdiri sebelah kiri? Betul. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat Ibnu Abbas mondok bermalam di rumah Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau giliran di salah seorang istrinya namanya Maimunah, dan Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mahram. Jadi nginep. Kenapa nginep? Ingin tahu apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di malam hari. Ternyata malam hari bangun, wudu, lalu sholat. Sholat malam, tahajud. Ibnu Abbas juga ngikut wudu lalu ikut sholat. Faqumtu an yasarihi. Aku berdiri di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi. Beliau memegang kepalaku karena Ibnu Abbas saat itu masih remaja. Dipegang kepalanya, wa aqamani an yaminihi, lalu menggeser aku sehingga aku berdiri di sebelah kanannya. Jadi kalau sholat berdua, imam dengan makmum sejajar, posisi makmum di sebelah kanan imam, tidak di belakang. Inilah sunnahnya. Apa itu wajib? Tidak wajib. Bagaimana kalau imamnya di belakang? Sah. Kalau makmumnya di belakang? Sah. Kalau makmumnya di belakang sedikit, kan adanya yang sedikit, sah. Kalau makmumnya di kiri, sah. Cuma kurang utama. Terus kalau umpah kita sedang sendirian sholat, datang orang berjamaah sebelah kiri. Apakah harus digeser? Geser. Tapi kalau tidak digeser, dibiarkan sebelah kiri, berjamaahnya tetap sah. Kita tidak menggeser karena khawatir timbul madarat. Apa madaratnya? Kan orang awam. Kita digeser malah dia membatalkan sholatnya dan menganggap sholat kita batal. Gitu ya. Digeser teh mugen we gitu. Biarkan saja karena orang itu awam yang apabila kita geser bisa timbul masalah, maka sudah kita biarkan, kita lanjut sholat sampai selesai. Sholatnya sah, tetap dianggap berjamaah dan dapat pahala sholat berjamaah, cuma kurang afdal ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang mau ada pertanyaan? Sok ini ambil mic-nya tuh. Sandi kasih mic. Mangga sandak, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kebetulan lagi safar, terus mendengar azan singgah di masjid. Pas itu salat, baru takbir, ketimpa serangga, kaget, batalkan. Serangga? Ya, seperti engang gitu. Ayam? Engang. Oh, engang. Terus? Kan kaget. Terus pas takbir yang kedua dibatalkan. Pas takbir yang kedua, nimpa lagi. Takut, karena itu kalau digigit panas, sakit, bengkak gitu ya. Sampai membuka kerudung. Kebetulan alhamdulillah di masjid itu tempat wanita dan laki-laki itu dipisah ya. Alhamdulillah pas ketiga
pindah jauh, aman alhamdulillah. Tapi penasaran mau bertanya, apakah salat saya sah sampai 2 kali dibatalkan? Syukran. Iya, afwan. Iya. Kalau kita membatalkan sholat karena ada uzur, seperti takut sama yang nan bahasa Indonesia teh tawon, padahal rahasianya tawon, kalau kita tidak ganggu dibiarkan entrep na pipi mal ngegel da. Sebab karakter ketahuan mah tara ngegel. Nyeco, nyirid. Ada racunnya, ada racunnya. Mata panas, bengkak. Racunnya ini sebenarnya bermanfaat bagi tubuh manusia. Apalagi kalau pas di titik tertentu. Ngan nyeri gitu dan bengkak. Jadi racun yang dimasukkan itu tidak membahayakan, malah membunuh beberapa bibit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Paling nyerinya. Tapi ada tapinya. Kalau entrep tidak akan menyengat, mual nyocok, asal ulah ditepak, biarkan saja. Teori namanya. Tapi tang boro isi atau dapat maget ke refleks begitu tok gitunya. Dulu saya ada sahabat di daerah Banyuwangi punya peternakan lebah menghasilkan madu. Dia bilang, jadi dia kalau ngambil madu itu nggak pakai pelindung, ya, langsung saja. Ada yang entrep biarkan. Itu dia bilang. Kalau ada yang entrep jangan ditepak. Begitu tepak yang lainnya nyerang. Tapi kalau dibiarkan dia merasa aman, tidak akan menyengat. Karena menyengat bagi dia berisiko. Ya, sebagian tawon ada yang menyengat berarti bunuh diri. Setelah menyengat itu dia mati. Makanya tidak sembarang menyengat kalau tidak terpaksa. Jadi kalau entrep tenawannya nempel, biarkan saja. Jangan ditepak-tepak begitu, nyerang dia. Nah, kalau toh ada yang menyengat 1-2, tahan aja. Nah, sekarang kembali ke kasus tadi, karena takut dia batalkan. Kemudian sudah digebah gitu, nah kalau digebah malah nyerang. Pergi dia. Pergi itu bukan takut, ngatur strategi. Nanti nyerang lagi. Makanya datang lagi kan. Takbir lagi. Allah Akbar, datang lagi. Dibatalkan lagi. Dosa tidak dosa. Membatalkannya karena ada uzur. Karena kalau dibiarkan mungkin madarat tadi, menyengat tadi. Ya. Atau tidak menyengat, takut masuk ke lubang hidung disangkana sarang. Kalau ke lubang telinga nggak akan merenya ada terhalang sama kerudung kan ahwat. Tapi lubang hidung mungkin. Nah, jadi karena takut kemudian dia batalkan. Pindah. Setelah pindah yang ketiga kali si lebah itu tidak datang mengganggu lagi. Mungkin giliran mengganggu orang lain. Nah, kadang ya ada parfum wanginya itu aroma buah, ada kan? Parfum wangi strawberry, parfum wangi melon gitu. Itu kadang bisa mengundang datangnya tawon. Kan tawon suka tuh kepada wangi buah atau bunga-bungaan, ada bau melati gitu kan, datang. Makanya kalau mau pakai parfum bagi laki-laki jangan dari bunga-bungaan atau buah-buahan. Nanti mengundang datangnya tawon seperti itu. Disangkana buah irung orang. Nah, jadi yang ketiga akhirnya tidak
diganggu lagi. Apakah sah? Sah. Berdosa tidak membatalkan 2 kali sholat. Kalau membatalkan sholat karena ada uzur seperti tadi, maka tidak apa-apa. Tidak dosa ya. Yang dosa kalau sengaja, Allahu Akbar. Nggak ada apa, batal berdoa, geser kayak itu. Allahu Akbar. Enak di dia mah. Mending nyaketan AC, geser di takbir. Eta yang dosa karena mempermainkan sholat, membatalkan sholat tanpa uzur itu sesuatu yang terlarang karena dianggap istihza, mengolok-olok atau mempermainkan sholat. Tapi kalau ada uzur seperti tadi, sholatnya tetap sah insya Allah. Dan 2 kali membatalkan sholat karena ada gangguan tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Muzain, mangga dari studio ke pendengar atau pemirsa. Iya Ustadz, ini ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Umuzi di Bandung Barat. Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang beribadah atau berusaha soleh agar mendapatkan keturunan yang soleh? Apakah ini terlarang? Taib, barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan niat ibadah, niat sholat untuk meraih keuntungan dunia ini terlarang. Sekarang bagaimana kalau ibadah agar nanti anak turunannya jadi soleh? Boleh tidak? Punya anak turunan yang soleh ini untuk kepentingan dunia atau akhirat? Akhirat. Maka boleh. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Di antaranya Sa'id Al-Musayyib, juga oleh Syekh Sahal At-Tasturi. Para ulama itu melakukan ibadah dengan ibadah yang hebat karena ingat kepada anaknya. Syekh Sahal At-Tasturi itu sejak ABG, sejak bujang, ahli tahajud, ahli saum sunnat, ahli zikir, ahli baca Al-Quran. Ditanya apa yang memotivasimu? Salah satunya, aku ingin calon anakku yang masih berada di tulang sulbiku itu terbiasa dekat dengan Allah. Malamnya terbiasa tahajud, siangnya terbiasa saum. Padahal istri belum ada. Tapi kan calon anaknya sudah ada di dalam tulang sulbinya. Tapi belum dipancarkan dalam bentuk terpancarnya sperma. Enggak, belum. Masih dalam tulang sulbinya sudah dibawa ibadah kepada Allah. Sampai nanti Allah mengeluarkan anakku dari tulang sulbiku menjadi manusia di dunia. Kata Sahal At-Tasturi, salaitu akumtul laila fatadzakartu ibni fazadtu ibadati. Aku salat malam. Tiba-tiba aku ingat kepada anakku, maka aku tambah hebat, tambah perbagus salatku untuk kesolehan anakku. Jadi dari sini ada isyarat salah satu niat dari ibadah, salah satu bukan satu-satunya, untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solihah, karena ternyata kesolehan itu salah satunya juga dipengaruhi oleh faktor genetika, keturunan. Dan ini dibahas oleh para ulama ketika membahas sholahul aba wa atharuhu fil abna, kesolehan orang tua dan dampaknya terhadap anak-anaknya. Nah, salah satu dampak kesolehan orang tua menurun kesolehannya itu kepada anak-anaknya. Dan kalau orang tuanya malas ibadah, jahat, ahli maksiat, katanya nurun oge ke anak-anaknya gitu ya. Al jaza'u min jinsil amal. Kalau anaknya, kalau orang tuanya dulu pikas sebelen orang tuanya, nanti anaknya akan pikas sebelen bagi dia.
Kalau seseorang bandel tidak taat kepada orang tua, maka nanti orang itu akan memiliki anak yang juga bandel, tidak nurut ke orang tua. Begitu, al-jaza min jinsil amal. Ya. Jadi ya itu boleh karena itu bukan kepentingan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sekali deh Muzain, 2 kali. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Novi. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita menjadi makmum pada imam yang terdapat lahan jali? Contohnya huruf H yang wasatul halq dibaca H, yang askol hak pada Al-Fatihah. Apakah sholat kita sah atau harus diulang, kata? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Imam mestinya orang yang tahu hukum-hukum tajwid dan makhraj. Jangan sampai H dibaca H dibaca H, atau Ain dibaca Hamzah, Hamzah dibaca Ain. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Itu kadang-kadang artinya bisa terbalik. Atau minimal berbeda. Fasholli li rabbika wanhar. Haknya kecil. Fasholli, salatlah kamu, li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Nah, ada orang yang membaca dengan hak wanhar. Kalau dengan hak besar, fasholli li rabbika wanhar, artinya bentak. Salatlah kamu dan bentaklah. Tuh bayangkan, harusnya menyembelih, ini membentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun yang meminta-minta, jangan kamu bentak. Tapi dibaca dengan hak kecil. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan yang meminta-minta jangan kamu sembelih. Tuh. Beda artinya? Beda. Jauh. Nah, itu berubah arti. Yang paling parah adalah yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Akhirnya artinya terbalik. Umpamanya, la a'budu ma ta'budun. La-nya dibaca panjang, la, artinya tidak. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Kemudian la-nya ini kita baca pendek. La a'budu ma ta'budun. La dibaca pendek disebutnya la taukid. Artinya pasti aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Tuh, harusnya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, tapi la-nya dibaca pendek. La a'budu ma ta'budun, aku pasti menyembah apa yang kamu sembah. Musyrik atau jadi nantinya. Saya kalau umpah berjamaah di masjid lain di jalan lewat, sok deg-degan imam nate. Sayanya yang deg-degan. Dilihat dari mulai Fatihah Bismillahirrahmanirrahim juga sudah kita bisa ketahui ini orang ngerti tajwid makhraj apa enggak ya. Ari pakai maca surah Al-Kafirun sok deg-degan. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aduh, la a'budu ma ta'budun. Artinya aku pasti menyembah apa yang kamu sembah. Aduh, sok gitu tah. La a'budu ma ta'budun. Ini bahaya ya. Atau surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha kumaha sing wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal
wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, lanya dibaca pendek. Wala saufa, maka pasti Allah akan memberi kepadamu sehingga kamu ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lanya harus dibaca pendek. Banyak imam yang baca panjang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Harusnya lam taukid dibaca la nafi. Artinya Allah tidak akan memberi kepadamu lalu ridho. Tuh jadi terbaliknya. Harusnya Allah pasti memberi lalu kamu ridho. Ini mah Allah tidak akan memberi lalu kamu ridho. Terbalik tuh. Nah, ada imam yang seperti begitu. Kita tahu imam itu suka begitu bacaannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kasih tahu imam. Tapi berdua, jangan di hadapan umum. Pas salam, kanan salam kiri, imam punten tadi salah tabasaan teh ngaco. Di hadapan orang banyak. Jadi si imam merasa malu, merasa diwiwirang, merasa dipermalukan. Jangan. Berdua nanti ya. Berdua kasih tahu itu salah. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Diterima syukur, henteu piraku. Itu pertama. Kedua, kalau sudah diberitahu anger gitu, ya sudah, itu tanggung jawab imam. Kalau kita bisa mencari masjid lain, cari masjid lain. Kalau nggak ada masjid lain kecuali itu, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti tanggung jawab imam. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu mengimami salat-salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Dan insyaallah nanti jam 8 kita ada kajian kitab Ad-Da'wa Dawa, tapi di studio. Silakan simak melalui radio saja ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.